Om Swastiastu, Tabe selamat lingin lantai, salam saujud kerende melempang. Nama Stengki Hardianto, NIM 20101007, Prodi Pendidikan Seni dan Keagamaan, Fakultas Drama Acarya, semester 1, MK Kurikulum dan Pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari kurikulum dan pembelajaran. Yang bagian 1 adalah kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan dan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara digunakan sebagai penyelenggara kegiatan pembelajaran baru untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam tujuan tertentu ini termasuk tujuan pendidikan nasional dan kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah. Satuan pendidikan dan peserta didik oleh karena itu disusun oleh satuan pendidikan untuk mendukung program pendidikan dengan kebutuhan potensi dan ada di daerah. Kurikulum yang digunakan saat ini di Indonesia adalah kurikulum KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Peraturan pemerintah tersebut memberikan arahan tentang perlunya yang disusun dan dilaksanakan 8 standar nasional pendidikan, yaitu standar isi proses standar, standar potensi lulusan, dan standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengolahan, standar pembiayaan, dan standar pendidikan. Namun isi terhangat sangat ini adanya penyempurnaan kurikulum KTSP menjadikan kurikulum 2013 yang mendapatkan pro dan kontra dari berbagai pihak, baik dari kalangan pendidikan maupun dari masyarakat umum. Kurikulum adalah justru dianggap dapat memasuki kreativitas dan otonomi di bidang pendidikan karena kurikulum dan persiapan proses pembelajaran akan disediakan bentuk produk jadi. Sebagian orang beranggapan justru dengan adanya kurikulum 2013 yang mendapatkan pro dan kontra dari berbagai pihak, baik dari kalangan pendidikan maupun dari masyarakat umum. Kurikulum 2013 justru dianggap dapat memasang kreativitas dan otonomi. Kurikulum dan persiapan proses pembelajaran akan disediakan dan pengetahuan agar lebih kreatif dan inovatif dalam pembelajaran karena guru mampu semua hal yang dapat membantu siswa. Hal ini sangat menarik untuk menjadikan bahan analisis dan disukai bagi kita. Apakah kurikulum KTSP itu lebih baik dari kurikulum 2013?
atau justru kurva pengembangan kurikulum KTSP 2013 ini akan melahirkan keluaran dan sesuai dengan pesan masyarakat saat ini dan akan yakin. Bagian yang kedua, pembahasan kurikulum 2013 dan KTSP. KTSP kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan bab 1 pasal ayat 15 kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2004 KBK, adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dan sekolah. Kurikulum tersebut telah berlakukan secara berlangsung-langsung mulai tahun pelajaran 2006 atau 2007 dan 2007 pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Berdasarkan definisi tersebut, maka pihak sekolah diberikan kewenangan penuh untuk mengembangkan dan mengantisipasikan kurikulum. Implementasi KTSP menuntut kemampuan sekolah dengan cara memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dalam pengembangan kurikulum. Karena masing-masing sekolah lebih tahu tentang kondisi satuan pendidikan. Karena kurikulum merupakan suatu mata pelajaran yang harus dibutuhkan oleh siswa serta rencana pelajaran yang dibuat oleh guru dan sejumlah pengalaman pelajar yang harus dilakukan oleh siswa, kurikulum dan fasilitas yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Bagian yang ketiga, kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2004. KTSP diwujudkan dalam bentuk standar kompetensi dan kompetensi dasar dan telah disahkan penggunaannya di sekolah baik negeri swasta dan diberlakukan secara bertahap pada tahun pelajaran 2006 dan 2007 pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah pusat Diknas mengharapkan paling lambat tahun pelajaran 2009 dan 2010 semua sekolah telah menerapkan KTSP. Adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dilaksanakan oleh setiap suatu pendidikan dengan memperhatikan standar dan kompetensi dasar dikembangkan Badan Standar Nasional Pendidikan BNSP KTSP terdiri dari satuan pendidikan tingkat, satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum. Maka tingkatan satuan pendidikan dan kalender pendidikan dan silabus KTSP mempunyai beberapa landasan tersebut. Bagian yang keempat, tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Secara umum, tujuan diterapkan KTSP adalah untuk mendirikan dan memperdayakan satuan pendidikan
mengatur kewenangan otonomi kepada lembaga pendidikan KTSP, memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengambil aktif dalam pengembangan kurikulum. Secara khusus, tujuan diterapkan KTSP adalah sebuah meningkatkan pendidikan melalui kementerian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan mutu dan mengembangkan sumber daya yang tersedia, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pegangan bela keputusan bersama, meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Yang bagian A, karakter KTSP. Pada KTSP, kewenangan tingkat satuan pendidikan dan sekolah untuk dikembangkan oleh lebih diperbesar kategori kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP, memungkinkan berkurangnya materi pembelajaran yang baik dan padat, tersusunnya perangkat standar dan patokan potensi yang perlu diketahui oleh peserta didik, berkurangnya beban dan tugas guru yang selama ini sangat banyak dan beban belajar siswa yang selama ini sangat berat, serta terbentuknya kesempatan bagi sekolah untuk mengembangkan kemandirian suatu KTSP, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individu maupun klasial. Dalam KTSP, peserta didik dibentuk untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat yang pada akhirnya akan membentuk pribadi yang terampil dan mandiri. KTSP berorientasi pada hasil temuan belajar, hasil belajar dan di keberagaman. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Penilaian penaikan pada proses artikel komersial belajar Hertz upaya bawah penguasaan atau pencapaian suatu potensi Komandar 2007. Dalam KTSP hanya dideskripsikan standar potensi dan kompetensi dasar. Guru sendiri yang harus menentukan indikator dan materi pokok, disesuaikan dengan situasi daerah dan minat peserta didik. Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan KTSP di sekolah, kepala sekolah dan guru yang diberikan otonomi yang lebih besar dalam pengembangan kurikulum dengan tetap memperhatikan KTSP, karena masing-masing sekolah dipandang lebih dari tahu tentang kondisi satu pendidikannya, keberhasilan atau kegagalan implementasi kurikulum disebut sangat pada kepala sekolah dan guru, karena dua figur tersebut merupakan kunci yang menentukan dan mengarahkan berbagai komponen lingkungan. Di lingkungan sekolah, setiap sekolah dapat mengembangkan berbagai potensinya secara optimal dalam menerapkan dengan implementasi KTSP. Bagian ciri-ciri kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Yang ke-1, KTSP memberikan kebebasan kepada tiap-tiap sekolah untuk menyelenggarakan program pendidikan sekolah sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah, kemampuan peserta didik, sumber dan daya tersedia, dan kekhasan daerah. 2.
orang tua dan masyarakat dapat terlibat secara aktif dan proses dalam pembelajaran. Guru harus mandiri dan kreatif. Guru diberikan kebebasan untuk memanfaatkan dan berbagai metode dan pelajaran. Beberapa ciri terpenting dari KTSP adalah sebagai berikut. Yang ke-1, KTSP menganut prinsip fleksibilitas. Kedua, KTSP membutuhkan pemahaman dan keinginan sekolah untuk mengubah kebiasaan lama, yakni dan keberuntungan pada birokrat. Yang ketiga, guru kreatif dan siswa aktif. Yang keempat, KTSP dikembangkan dengan prinsip diversifikasi. Kelima, KTSP sejalan dengan konsep desentralisasi dan MBS, manajemen berbasis sekolah. Yang keenam, KTSP tanggap terhadap perkembangan iptek dan seni. KTSP beragam dan terpadu. Keunggulan dan kelemahan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Untuk melihat keunggulan dan kelebihan KTSP dengan kurikulum sebelumnya, perlu dicari bahan pembanding karena satuan dianggap lebih baik kalau dapat dibanding dengan suatu yang lain untuk menunjukkan keunggulannya. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui kelebihan dan kelemahan KTSP terlebih dahulu. Kemudian baru kita mengetahui perbedaan antara KTSP dan kurikulum sebelumnya. Misalnya antara KTSP dan KBKA 2004 atau KTSP dan kurikulum 1994. Setiap kurikulum memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, tergantung kepada situasi dan kondisi, di mana kurikulum tersebut diberlakukan menurut asli Jalal dalam Iman Hanifi. Kelebihan yang dimiliki KTSP adalah mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan, mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitas dalam penyelenggaraan program pendidikan. KTSP sangat meningkatkan bagi setiap sekolah untuk menterberatkan dan mengembangkan mata pelajaran dalam penyelenggaraan program pendidikan. KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk dan mengembangkan mata pelajaran tertentu di akseptabel bagi kebutuhan siswa. KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberikan kurang lebih 20%. KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan. Sementara beberapa kelemahan dalam KTSP maupun penerapannya antara lain: kurangnya sumber daya manusia SDM yang diharapkan mampu menyebarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan. Masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara prinsip, baik konsep penyusun maupun prakteknya di lapangan. Penerapan KTSP merekomendasikan pengurangan jam pelajaran dan berdampak berkurang pendapat guru. Cukup sampai di sini yang saya telah menjelaskan berkaitan kurikulum dan pembelajaran mengenai materi KTSP. Om Santi Santi Om Sai.